ya. Nah, malam hari ini judul khotbahnya adalah mengenal Tuhan. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, itu kita berbahaya. Hidup kekristenan kita itu akan berbahaya, Bapak Ibu. Kita paham. Tadi sebelum ibadah saya ngobrol dengan Mama Lili dan Bu Alin tentang kehidupan setelah kematian. Seperti yang kami alami gitu ya. Saya ceritakan yang sering saya ceritakan juga mengenai anak saya. Ternyata di dalam Kristus itu kita akan mengalami kehidupan yang namanya kehidupan abadi. Sama-sama mengalami kehidupan abadi. Dan kita berpikir bahwa kehidupan abadi itu dimulai pada saat kita sudah dipanggil Tuhan. Nah, mari kita belajar tentang firman. Makanya mengenal Tuhan itu penting. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hubungannya juga seperti ini, seri keduanya sebetulnya. Bagaimana kita mengenal Allah. Setelah kita mengenal, mencari kebenaran tentang kerajaan Allah, mari kita mencari yang lebih dalam lagi, yaitu mengenal Allah itu sendiri. Bukan hanya kerajaannya, tetapi mengenal Allah itu sendiri. Supaya kita tidak terjebak oleh eh, pemikiran-pemikiran secara umum, oleh pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga kita bisa bertindak dan berpikir dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu tahu tentu bedanya antara Daud dengan siapa itu yang aduh kok aku lupa, Gideon. Nah, tadi sudah saya siapkan padahal. Daud dan Gideon. Daud dan Gideon ini dua-duanya pahlawan Allah. Tetapi Gideon itu ketakutan. Dia ketakutan, dia sembunyi. Sampai malaikat Allah datang kepada dia. Dia bilang, "Hai pahlawanku yang gagah perkasa. Apakah Gideon itu orangnya gede, tinggi, besar?" Enggak, imut-imut kecil pada saat itu dia berbadannya biasa-biasa saja. Daud, bagaimana dengan Daud? Daud luar biasa, badannya juga kecil, imut-imut. Dia bukan pahlawan yang gagah perkasa. Beda lagi dengan kalau kita bicara dengan Saul. Saul itu tingginya di atas rata-rata, bahkan tingginya dikatakan di kitab Samuel, tingginya itu di atas kepalanya orang. Kepalanya dia itu tingginya di atas kepalanya orang. Jadi kalau saya berdiri 168 cm, berarti ya dia sekitar 30 cm di atas saya, 190 berarti ya bisa dibayangkan tingginya. Gagah perkasa dia. Tetapi di dalam menghadap kenyataannya, di dalam menghadapi persoalan yang sama. Sama nggak persoalan yang dihadapin Daud sama Saul? Sama. Pada saat dia ketemu Goliat, sama. Saul nggak berani maju. Beda dengan Daud. Daud itu luar biasa. Karena pengalamannya Daud bersama dengan Tuhan. Bukan karena Daud yang luar biasa, Daud yang gagah perkasa. Bukan. Tapi karena pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Itulah yang sangat berharga. Pemahaman dia akan Tuhan. Itu yang membuat dia berani maju, berani melangkah. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya sekarang ini menjadi orang yang gagah perkasa. Apapun situasinya, apapun keadaan kita. Mungkin keadaan kita sudah kekuatan kita sudah termakan usia. Mungkin juga situasi kita sudah termakan sakit penyakit. Tetapi jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah cemas. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Nah, yuk kita sekarang belajar mengenai mengenal Allah. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan begini, inilah hidup yang kekal. Ya, ini versi BPTB. Nah, TB seri 2 berarti. Inilah hidup yang kekal, yaitu jadi tuh Yohanes bicara bahwa inilah ayat ini dimulai dengan inilah hidup yang kekal. Nah, tadi kan saya sudah kasih pembukaan mengenai hidup kekal, bagaimana yang pemahaman umum mengenai kita semua bahwa hidup kekal itu kebanyakan adalah secara umum orang mengertinya setelah dipanggil Tuhan. Seperti cerita anak saya yang perempuan, dia sudah masuk dalam kekekalan.
Seperti sahabat kita, Pak Ronald, maaf. Tadi sudah ada kesaksian. Dia juga sudah masuk ke kekekalan. Seolah-olah demikian. Tapi mari kita belajar Alkitab saat ini. Inilah hidup yang kekal, yaitu, nah jelas ya, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Berarti hidup yang kekal itu adalah hidup karena mengenal Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu dimulai sekarang, bukan nanti. Hidup kekal itu ya saat sekarang kita belajar mengenal Tuhan Yesus. Itulah hidup kekal. Saya dengan anak saya bedanya apa? Beda tempat. Dia di Firdaus, saya di dunia. Udah itu aja. Tapi kita sama-sama hidup. Jadi seringkali kalau saya memikirkan anak saya memikirkan apa? Oh, dia di Amerika sekarang. Atau dia di mana yang pokoknya nggak bisa balik ke sini. Kena perang di apa Iran di Selat Hormuz. Nggak bisa balik. Ya sudah. Yang penting kita sama-sama hidup. Inilah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu dimulainya sekarang. Kondisinya sekarang inilah hidup kekal pada saat kita mengenal Allah. Jadi yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi itulah satu hal yang penting. Injil itu mengundang kita masuk ke sebuah hubungan. Jadi gini, maksudnya ayat ini berbicara bahwa mari kita mengenal Dia. Begitu kita mengenal Dia, mengenal itu bukan tahu ya. Bukan dikatakan tahu banyak. Orang yang hidup kekal adalah mereka yang tahu Tuhan. Enggak. Tetapi relationship, hubungan. Itulah hidup kekal. Hubungan. Jadi mengenal itu seperti saya mengenal Bu Alin. Bu Alin, saya mengenal Mama Lili juga pernah ketemu. Ketemu di Bandung saat itu. Saya pernah ngobrol, pernah berdoa buat Mama Lili waktu di rumah di kediamannya Pak Oce. Ya, pernah ketemu, kenal. Kalau dengan Bu Resi, kenalnya bolak-balik ketemu. Kalau Bu Limariati, sekali saya pernah ke rumahnya. Loh gitu ya. Itulah yang namanya kenal, mengenal, dan relationship-nya berhubungan, terhubung. Bukan hanya tahu. Bukan hanya tahu banyak gitu. Gak penting tahu banyak. Tetapi yang penting adalah mengenal. Penting mana tahu sama kenal? Lebih penting kenal, lebih dalam kenal. Kenal itu lebih dalam. Kalau tahu kan, wah, Pak Yosua itu gini, 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 gini. Semua hal tentang Pak Yosua semua tahu gitu. Tapi kenal nggak? Enggak. Nah, makanya Tuhan pun berkata bahwa aku mengenal engkau dengan namamu. Ya kan? Firman Tuhan bilang begitu. Tuhan tuh mengenal kita dengan nama kita. Bahkan dia mendesain kita. Dia yang menciptakan kita. Dia yang membuat kita unik. Makanya dikatakan unik. Nggak ada yang sama. Kembar kembar identik saja itu tidak sama. Seperti hari ini nggak datang nih Bu Seni sama Bu Rachel. Itu kembar tapi nggak identik, tapi kembar mereka berdua. Itu juga ada bedanya, apalagi yang identik aja nggak betul-betul sama, apalagi yang cuman kembar biasa. Apalagi saya sama Bu Resi jauh kan gitu. Karena beda memang ya sudah. Jadi kita dibuat unik oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu dia membuat pribadi yang namanya Pak Yosua. Yosua ini dia tahu dia bikin. Dia orangnya begini, 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 disiapkan semua. Yesus tahu kita loh. Nah, sekarang giliran kita, apakah kita betul-betul tahu, mengenal dia? Jadi Injil itu bukan memperkenalkan Yesus. Bukan. Bukan memperkenalkan Allah Bapa, bukan. Tetapi membuka hubungan. Pada saat Yesus disalib, kemudian tirai itu terbelah, itulah hubungan itu terbuka. Jadi itulah sebuah hubungan yang dibuka oleh Tuhan supaya kita bisa mengenal Allah. Jadi mengenal Allah
satu-satunya Allah yang benar. Hanya Dia yang cukup besar untuk menjadi rumah bagi hati manusia. Makanya kita mesti hati-hati di dalam hidup ini. Jangan jangan gimana ya, pokoknya marilah kita mengenal Allah dengan benar, mengenal dan mempunyai relationship dengan benar terhadap Dia. Dan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi kita tahu dan mengenal dan punya hubungan. Mari kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, bukan hanya mengenal. Jadi inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal dimulai sekarang, bukan nanti. Itu yang perlu kita camkan. Banyak orang berpikir hidup kekal adalah suatu yang baru dimulai setelah kita masuk surga. Tetapi Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Bukan nanti akan menjadi. Hidup kekal adalah kualitas hidup yang berasal dari Allah sendiri. Saat manusia seseorang menerima Kristus, ia tidak menunggu hidup kekal datang suatu hari nanti. Ia sudah memasuki hidupnya sekarang. Nah, dengan pemahaman seperti ini kita jadi lebih bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kita lebih memahami. Jadi keselamatan adalah hubungan, bukan pengenalan, tetapi hubungan, relationship. Bukan hanya sebatas mengenal, bukan hanya sebatas tahu, tapi hubungan. Ya, ini yang penting. Bukan sekedar informasi. Dalam bahasa Alkitab dikatakan mengenal jauh lebih dalam daripada sekedar mengetahui fakta. Itu tadi yang saya sebutkan. Mengenal itu lebih dalam daripada informasi. Yesus tidak berkata hidup kekal adalah mengetahui banyak hal tentang Allah. Jadi jangan berkata bahwa orang yang belajar teologi itu pasti nanti masuk masuk surga, pasti kenal, dia pasti hidup kekal karena dia eh, sudah tahu informasi tentang Allah karena belajar teologi. Belum tentu, karena teman saya ada satu teman saya waktu saya kuliah teologi, ada yang dari agama lain. Nah, kan keren gitu kan. Jadi ya ya sudah itu kenyataannya gitu kan. Dan berkata hidup kekal adalah mengenal Allah. Injil tidak mengundang kita masuk ke dalam sistem agama, tapi mengundang kita masuk ke sebuah hubungan, sebuah relationship. Jadi kita mengenal Allah yang satu-satunya dan yang benar dan kita punya hubungan pribadi dengan Dia. Semua pencarian hati manusia berakhir pada Dia. Manusia selalu mencari sesuatu untuk dijadikan pusat hidup, kesuksesan, penerimaan, tetapi semua itu terlalu kecil untuk memuaskan jiwa yang diciptakan bagi Tuhan. Jadi memang jiwa kita ini diciptakan bagi Tuhan. Jadi mari kita belajar mengenal Allah melalui hubungan pribadi. Bagaimana caranya kita memulai hubungan pribadi dengan Tuhan? Pertama adalah yang paling gampang, baca firman Tuhan. Memang harus baca firman Tuhan. Kalau sudah bisa baca sampai habis, selesai, balik ke depan lagi, baca lagi. Kali ini bacanya sambil direnungkan, maksudnya apa. Padahal ayat ini mungkin sudah sering kita baca. Tapi kalau kita baca zut, itu nggak ada artinya. Tapi begitu kita berhenti, kita renungkan, oh ternyata dalam. Yohanes 17 ini ternyata dalam. Jadi pengenalan hubungan akan Tuhan itu lebih daripada segalanya. Begitu kita mengenal Allah dan kita terjalin hubungan dengan Tuhan, maka kita masuk dalam kerajaan Allah dan kita masuk di dalam pencapaian yang dinamakan hidup yang kekal. Jadi, sekali lagi yang perlu kita camkan adalah hidup yang kekal bukan dimulai nanti pada saat kita dipanggil Tuhan, tetapi pada saat sekarang pun kita sudah masuk dalam hidup yang kekal. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil lebih dahulu? Ya mereka punya tempat yang berbeda dengan kita. Itu saja dan itu membuat kita tenang. Oh nanti pasti ketemu. Saya dengan anak saya juga pasti nanti akan ketemu. Seperti itu.
Jadi jangan terlalu, makanya jangan terlalu takut, jangan terlalu gelisah, jangan terlalu sedih, karena Tuhan perhatikan semua hal tentang Tuhan Yesus, semua hal tentang kita. Tuhan selalu memperhatikan semua hal tentang kita. Bahkan dikatakan mata Tuhan tertuju kepada kita. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi kita mengenal Bapa melalui Anak. Kita mengenal Tuhan itu adalah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi itu maksudnya adalah kita mengenal Bapa melalui Anak. Kita mengenal Tuhan karena Tuhan lebih dahulu memperkenalkan dirinya melalui Yesus. Yesus adalah wajah Tuhan yang dapat kita lihat. Nah, itu dia. Ini yang kurang dipahami oleh teman-teman kita. Karena teman kita yang lain maksudnya ya, bukan yang di kekristenan, tetapi yang mengenai Tritunggal Maha Kudus segala macam itu yang kurang dipahami. Sehingga mereka bilang Tuhannya orang Kristen itu 3, siapa bilang, enggak 3, cuma satu. Banyak orang yang menunggu surga untuk menikmati hidup kekal. Tapi Yesus berkata bahwa hidup kekal dimulai ketika kita mengenal Dia. Makanya doa Bapa kami jelas, jadilah apa, kerajaanmu datang ke dunia. Itu yang Tuhan mau. Jadi mari kita rasakan kerajaan Allah di dunia. Saat sekarang ini harusnya kita sudah bisa merasakan kerajaan Allah di dunia. Karena kita sudah merasakan hidup yang kekal. Masalahnya banyak ya Pak, hidup ini Pak. Ya enggak apa-apa, biarin aja, dilewatin aja, dijalanin. Makanya saya selalu bilang kalau udah begitu, saya selalu bilang, urip iku dilakoni, aja dipikiri, dipikiri malah kayak mumet. Ini maaf orang Jawa yang ngerti, yang bukan dari Jawa bingung ngomong apa Pak Yusua ini. Ya, hidup ini dijalani. Pasti selamat, jangan dipikiri. Kalau dipikiri akan membuat pikiran kita pusing kepalanya. Daripada kita mikirin hidup, mendingan kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dan kita nyanyi-nyanyikan pujian seperti yang tadi. Satu penuh kasih, loh kan enak. Daripada kita lagu-lagu yang enggak ini ya. Jadi itulah kasih karunia Tuhan, itulah penyertaan Tuhan, itulah pengenalan akan Allah. Makanya selalu Tuhan bilang pengenalan akan Allah, bukan pengetahuan akan Allah. Tapi kenali Allahmu, kenali Tuhanmu. Supaya kita bisa terus berjalan bersama dengan Kristus dan kita bisa merasakan hidup kekal itu di saat-saat sekarang ini. Demikian firman Tuhan, saya tidak perpanjang lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus memberkati kami, biarlah Engkau yang terus menghibur kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami, dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa terus ada dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya biarlah pemahaman-pemahaman baru boleh kami dapatkan melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita diberkati, sama-sama katakan amin.